Modul 9 Kegiatan Belajar 3. Kelompok 7. Anggota kelompok: Wulandari A, Yanusinta Duyas W, Yuyun, Zahra Dina Andini. Kegiatan Belajar 3. Keputusan Situasional A. Model pengembangan rencana pembelajaran. Ada 4 model yang dapat digunakan untuk mengembangkan rencana pembelajaran, yakni model Banati, Kemp, PPSI, dan model Gerlach dan Eli. Dengan tidak bermaksud mengesampingkan model lainnya, keempat model ini memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing sesuai dengan latar belakang pencetusnya. Berikut penjelasan model-model tersebut. 1. Model Banati. Pengembangan pembelajaran menurut Banati dapat dilakukan dalam 6 langkah sebagai berikut. Langkah 1. Merumuskan tujuan, formula T objektif. Menentukan hasil belajar yang diharapkan dari siswa. Langkah 2. Mengembangkan tes, develop tes. Menyusun alat ukur berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah 3. Analisis tugas belajar, analise learning task. Mengidentifikasi materi yang harus dipelajari dan menganalisis kemampuan awal siswa. Langkah 4. Desain sistem instruksional, desain sistem. Merancang sistem, termasuk menganalisis fungsi, komponen, dan jadwal pelaksanaannya. Langkah 5. Melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil, implement and test. Melaksanakan sistem yang telah didesain dan menilai hasilnya untuk mengukur pencapaian tujuan. Langkah 6. Mengadakan perbaikan, just to improve. Menggunakan hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk melakukan penyesuaian dan memperbaiki sistem instruksional. Model Kemp, Gerald E. Kemp, adalah model desain instruksional yang dicirikan oleh sifatnya yang fleksibel dan berbentuk siklus, tidak harus berurutan kaku, dengan penekanan pada revisi yang berkelanjutan. Model ini mengintegrasikan komponen-komponen utama pengembangan pembelajaran dalam sebuah sistem. Model Kemp secara umum terdiri dari 8 komponen utama yang saling berinteraksi. 1. Menentukan tujuan pembelajaran umum, TPU, atau kompetensi dasar, menetapkan tujuan umum yang ingin dicapai dari program pembelajaran. 2. Menganalisis karakteristik siswa, mempelajari latar belakang, kebutuhan, dan kemampuan awal peserta didik. 3. Menentukan tujuan instruksional khusus, TIK. Merumuskan tujuan yang spesifik, operasional, dan terukur. 4. Menentukan materi, bahan ajar, memilih dan mengorganisasi konten yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 5. Menetapkan tes awal, pre-assessment. Mengukur pengetahuan atau prasyarat awal siswa sebelum memulai program. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran, menentukan metode, kegiatan, dan sumber belajar yang akan digunakan. 7. Mengembangkan instrumen evaluasi, merancang alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. 8. Evaluasi dan revisi, melakukan penilaian formatif dan sumatif, dengan hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan dan revisi pada setiap elemen dalam siklus. Kesimpulan, desainer instruksional dalam model Kemp dapat memulai dari komponen manapun, dengan semua elemen saling berhubungan dan selalu kembali ke tahap revisi untuk perbaikan sistem secara menyeluruh. 3. Model PPSI. PPSI adalah metode pengembangan pembelajaran dalam kurikulum 1975, SD, SMP, SMA, dan sekolah kejuruan. Menggunakan pendekatan sistem yang berorientasi pada tujuan pembelajaran. Pembelajaran dianggap sebagai suatu sistem instruksional yang terdiri dari komponen saling berkaitan, materi, metode, alat, evaluasi. Bertujuan mencapai efisiensi dan efektivitas pembelajaran, mirip dengan model pengembangan Banati. 5 langkah pokok dalam PPSI. 1. Merumuskan tujuan instruksional, TIK,
menetapkan kemampuan atau perilaku yang diharapkan dimiliki siswa. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan operasional agar dapat diamati dan diukur. 2. Mengembangkan alat evaluasi. Menyusun tes untuk menilai sejauh mana siswa menguasai tujuan pembelajaran. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Alat evaluasi dikembangkan sejak awal agar hasil belajar bisa diukur secara tepat. 3. Menentukan kegiatan belajar dan materi pelajaran. Menetapkan kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai TIK, menyeleksi kegiatan yang relevan dan menghapus yang tidak diperlukan. Merumuskan pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan kegiatan belajar siswa. 4. Mengembangkan program kegiatan. Menyusun program pembelajaran lengkap berdasarkan kurikulum, jam pelajaran, dan semester. Menentukan strategi pembelajaran dan metode mengajar sesuai tujuan, termasuk penyusunan rencana evaluasi. 5. Melaksanakan program tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Menyampaikan materi sesuai rencana kegiatan yang telah disusun. Tes akhir untuk mengukur hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran. 4. Model Gerlah dan Eli. Model pengembangan rencana pembelajaran dari Gerlah dan Eli terdiri atas 10 yaitu spesifikasi isi pokok bahasan, specification of content, spesifikasi tujuan pembelajaran, specification of objective, pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa, assessment of entering behaviors, penentuan pendekatan, metode dan teknik mengajar, determination of strategy, pengelompokan siswa, organization of groups, penyediaan waktu, allocation of time, pengaturan ruangan, allocation of space, pemilihan media, allocation of resources, evaluasi, evaluation of performance, analisis umpan balik, analysis of feedback. B. Unsur yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana pembelajaran. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, selain memperhatikan komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran berupa tujuan, kompetensi, materi, bahan, strategi, metode dan media, serta evaluasi, unsur-unsur dan emosional, psikologis, siswa, situasi dan kondisi kelas yang mungkin berubah, serta secara sistematis dengan beberapa kemungkinan situasional sehingga rencana pembelajaran tetap dapat berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan pengembangan rencana pembelajaran, ada beberapa kasus yang dapat diungkapkan antara lain sebagai berikut. 1. Sikap guru dan administrator. Kasus yang sering muncul berkaitan dengan sikap guru dan administrator terhadap rencana belajar adalah guru seringkali tidak membuat rancangan pembelajaran, khususnya guru-guru yang telah lama mengajar. Mereka meyakini bahwa tanpa membuat rancangan pembelajaran pun kegiatan pembelajaran akan berlangsung dengan baik. 2. Aspek-aspek yang sering dianggap bermasalah. Dalam pembuatan rancangan pembelajaran, beberapa aspek yang sering dianggap bermasalah antara lain rancangan pembelajaran yang terlalu rinci, ketidaksinambungan antar unsur dalam rancangan pembelajaran, dan ketidakjelasan evaluasi. 3. Contoh kasus. Seorang guru olahraga telah merancang kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan topik tentang jenis gaya dalam berenang. Ia merancang bahwa pembelajaran akan dilakukan di suatu kolam tertentu yang bukan milik sekolah. Tujuan sudah dirumuskan, bahan, materi sudah tersedia, kolam renang sudah dihubungi, semua sudah tersedia. Akan tetapi pada hari H pembelajaran ada pemberitahuan mendadak bahwa kolam yang dipakai akan tidak dapat digunakan karena sesuatu sebab. Guru menjadi kelabakan karena tidak menyiapkan media yang lainnya. Kasus ini dapat diatasi tatkala guru menyiapkan rancangan pembelajaran yang fleksibel. Kesimpulan,
PPSI menekankan perencanaan yang sistematis dan terukur. Setiap langkah saling berkaitan agar pembelajaran berjalan efektif, efisien, dan berorientasi tujuan. Guru berperan penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembelajaran berdasarkan sistem ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.